Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang machine learning dan deep learning. Untuk pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian, yang kedua supervised dan unsupervised learning, yang ketiga ada convolutional neural network, yang keempat ada TensorFlow dan Keras, yang kelima ada input layer dan hidden layer. Latar belakang, manusia telah lama memimpikan mesin yang dapat berpikir, bahkan sejak zaman Yunani kuno seperti Talos dalam mitos Yunani kuno. Talos digambarkan sebagai automaton, semacam robot yang terbuat dari perunggu yang diciptakan untuk melindungi Eropa. Keingintahuan manusia terus berlanjut sampai komputer pertama kali ditemukan para insinyur dan ilmuwan bertanya-tanya apakah komputer suatu hari mampu berpikir. Rasa ingin tahu tersebut telah melahirkan salah satu bidang ilmu komputer yang disebut kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah studi tentang teori dan pengembangan sistem komputer agar mampu melakukan tugas-tugas yang dahulu hanya dapat dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, materi pertama, machine learning dan deep learning. Pengertiannya, machine learning merupakan cabang aplikasi dari artificial intelligence dengan fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Namun sebelum mengeluarkan sebuah hasil data dari perilaku objek, machine learning membutuhkan data awal sebagai bahan belajar. Machine learning menggunakan algoritma untuk mencerna rangkaian data, mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis, serta menggunakan kesimpulan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling efektif. Machine learning tidak hanya satu disiplin ilmu saja, melainkan meliputi berbagai aspek komputasi yang fungsinya saling berhubungan satu sama lain. Deep learning merupakan salah satu metode implementasi dari machine learning yang bertujuan untuk meniru cara kerja otak manusia dengan menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. Deep learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Program deep learning biasanya diprogram dengan kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklarifikasi data. Satu contoh seperti Facebook yang menggunakan deep learning pada asisten virtual berbasis AI yang membantu penggunanya menyelesaikan tugas-tugas mereka seperti melakukan penelitian, memesan kursi penerbangan, dan memesan kopi. Materi kedua, supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning adalah sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah pengelompokan suatu data ke data yang sudah ada. Lain halnya dengan unsupervised learning. Sedangkan unsupervised learning tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan seterusnya. Unsupervised learning bertujuan untuk mengelompokkan data poin berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik, sehingga dapat disatukan ke dalam satu kelompok atau sebaliknya dapat dipisahkan ke dalam kelompok yang lain. Supervised learning bertujuan untuk memprediksi label yang kosong dari data yang sebagian darinya ada labelnya. Penjelasannya, ibarat seorang guru memperlihatkan sekumpulan buah. Beliau mengajarimu bahwa buah tersebut bernama buah apel. Sejak saat itu, kamu belajar dan mampu mengidentifikasikan buah apel tersebut sebagai buah apel. Itulah bagaimana supervised learning bekerja. Sedangkan penjelasan tentang unsupervised learning adalah ibarat seorang guru memberikanmu sekeranjang buah. Kamu diminta mensortir atau memilah-milah buah-buahan tersebut berdasarkan warna dan bentuk, maka hasilnya adalah 3 kelompok buah-buahan seperti terlihat pada gambar berikut. Proses ini disebut sebagai unsupervised learning, di mana kamu mengelompokkan buah berdasarkan pola, warna, dan bentuk. 3. Convolutional neural network. Convolutional neural network adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan
pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Secara garis besar, CNN tidak jauh beda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Yang membedakan antara CNN dengan NN ialah arsitektur dari CNN dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Feature Extraction Layer dan Fully Connected Layer. Pada arsitektur yang pertama adalah Feature Extraction Layer. Sebagai proses yang terjadi pada bagian ini adalah melakukan encoding dari sebuah image menjadi feature yang berupa angka-angka yang mempresentasikan image tersebut atau feature extraction. Feature extraction layer terdiri dari dua bagian, yaitu convolutional layer dan pooling. B. Fully connected layer. Activation map yang dihasilkan dari feature extraction layer masih berbentuk multidimensional array, sehingga harus melakukan reshape activation map menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari fully connected layer. Layer ini memiliki hidden layer, activation function, output layer, dan loss function. Layer ini adalah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan multi-layer perceptron dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Setiap neuron pada convolution layer perlu ditransformasi menjadi data satu dimensi terlebih dahulu sebelum dapat dimasukkan ke dalam sebuah fully connected layer. Karena hal tersebut menyebabkan data kehilangan informasi spesialnya dan tidak reversible, sedangkan fully connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. 4. TensorFlow dan Keras. TensorFlow adalah kerangka machine learning yang mungkin bisa menjadi teman barumu jika kamu memiliki banyak data atau ingin mempelajari kecerdasan buatan artificial intelligence secara mendalam. Keras merupakan interface library yang dibangun untuk mensederhanakan implementasi algoritma deep learning di atas TensorFlow. TensorFlow sendiri merupakan platform high performance computing berbasis alur graph. Oh iya, bicara tentang TensorFlow, teman-teman yang salah paham ya dan mengira TensorFlow merupakan library yang berisi kumpulan algoritma deep learning. Yang sebenarnya adalah banyak kontributor TensorFlow yang mengimplementasikan algoritma deep learning di atas TensorFlow. Perbedaan Keras ini sendiri dapat dijalankan secara bersamaan dengan TensorFlow, Theano, ataupun CNTK milik Microsoft. Terus yang membedakan TensorFlow itu sendiri apa sih? Kalau dibandingkan, Keras ini dipakai supaya lebih mempercepat training kita. Jadi TensorFlow bisa diibaratkan kecepatan dalam memprosesnya agak lambat, sedangkan Keras ini bisa dikatakan cepat. Selain itu, Keras juga kompatibel dengan bahasa pemrograman Python, lalu memungkinkan kita mudah untuk melakukan prototyping, mendukung convolutional neural network dan recurrent network, atau juga bisa menggabungkan keduanya, dan yang pasti berjalan lebih mulus saat digunakan dengan CPU atau GPU. Input layer dan hidden layer. Kelas kedua arsitektur ANN adalah multi-layer feed-forward network yang memiliki layer tambahan diantaranya layer input dan layer output, dikenal juga sebagai layer hidden. Layer hidden terdiri dari neuron hidden yang melakukan penghubungan dari layer input untuk kemudian dilanjutkan kepada layer output. Pada dalam arsitektur ini, multi-layer jumlah layer hidden yang digunakan boleh lebih dari satu, sesuai dengan kasus ataupun masalah yang akan diselesaikan. Layer input dihubungkan ke layer hidden oleh himpunan bobot. Begitu juga layer hidden ke layer output dihubungkan oleh bobot dengan sistem depan maju dan tidak sebaliknya. Suatu multi-layer feed-forward dapat dituliskan sebagai N 1 2 K M, di mana N adalah jumlah neuron input, 1 adalah jumlah neuron pada layer hidden pertama, 2 adalah jumlah neuron pada layer hidden kedua, K adalah jumlah neuron pada layer hidden kedua, M adalah jumlah neuron pada layer output.
Skema multilayer feed forward network dengan konfigurasi N M dapat dilihat pada gambar di atas. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.